Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman, kembali lagi dengan Bu Irma di Sentra Al-Islam. Teman-teman, kali ini Bu Irma akan berkisah tentang seorang Nabi Musa alaihi salam. Kisahnya tentang penyembelihan sapi betina. Mari kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Kisah Nabi Musa alaihi salam, penyembelihan sapi betina. Kisah ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73. Dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sikap buruk dari kaum Bani Israel ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih sapi betina. Penyembelihan sapi betina dilakukan dalam rangka untuk menunjukkan kebesaran Allah dalam mengungkapkan pelaku pembunuhan. Pada zaman pemerintahan Nabi Musa alaihissalam terjadi peristiwa yang menggemparkan, yaitu saudagar kaya raya mati terbunuh dan mayatnya dibuang di pelataran desa tetangga. Hal ini mengakibatkan kaum Bani Israel saling tuduh-menuduh. Untuk menghindari konflik antara kaum Bani Israel, akhirnya mereka meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengungkapkan siapa pelaku pembunuh dari saudagar kaya raya tersebut. Wahai Nabi Musa, tunjukkan kepada kami cara agar kami bisa mengungkapkan siapa pelaku pembunuh saudagar kaya raya. Akhirnya Nabi Musa berkata kembali, carilah sapi betina. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Bani Israel berkata, apa yang kau maksud? Apa hubungannya sapi betina dengan orang meninggal? Tidak ada hubungannya, wahai Nabi Musa. Kamu jangan membodohi kami. Sesungguhnya kami ini tidak bodoh. Kemudian Nabi Musa berkata kembali, wahai kaum Bani Israel, sesungguhnya aku berkata berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari kaum Bani Israel itu, kalau begitu tunjukkan kepada kami bagaimana sapi betina itu, atau yang tua atau yang muda. Kemudian Nabi Musa berkata, wahai kaum Bani Israel, sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa sapi betina yang dicari itu adalah yang tidak tua dan tidak muda, jadi di pertengahan antara itu. Baiklah, kami akan mencarinya. Nah, kemudian kaum Bani Israel itu mencarinya ya teman-teman, mencari tetapi tidak ketemu. Akhirnya mendatangi kembali kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong tunjukkan kepada kami warna dari sapi betina itu apa dan ciri-ciri yang lainnya. Kemudian Nabi Musa berkata, sapi betina itu adalah yang warnanya kuning dan badannya sehat dan tidak pernah digunakan untuk membajak sawah ataupun yang lainnya. Akhirnya kaum Bani Israel itu mengerti dan mereka mencari kembali sapi betina tersebut. Dan tidak jauh dari perkampungan Bani Israel, hiduplah seorang pemuda yang soleh dengan ibunya. Nah, pemuda soleh itu sudah ditinggalkan oleh ayahnya ya. Ayahnya sudah meninggal dan ayahnya itu meninggalkan sapi betina. Dan ibu dari pemuda soleh itu berkata, wahai anakku, jika ada yang mau membeli sapi betina itu, jualah kepada orang itu. Jualah dengan harga emas seberat kulit dari sapi betina itu, maka aku akan ridho. Baik ibu. Kemudian si pemuda soleh itu membawa sapi betina itu ke pasar untuk mencoba menjual sapi betina itu. Nah, akhirnya orang pemuda soleh itu ke pasar dan Bani Israel kebetulan sedang mencari sapi betina di pasar. Akhirnya kaum Bani Israel itu melihat pemuda soleh itu sedang membawa sapi betina dan kemudian menghampirinya dan menanyakannya, wahai anak muda, apakah sapi betina ini mau dijual? Kemudian si pemuda itu berkata, iya, sesungguhnya aku diperintah oleh ibuku untuk menjual sapi betina ini. Berapa harga sapi betina itu? Pemuda itu pun menjawab, kami menjualnya dengan emas seberat kulit dari sapi ini. Kemudian kaum Bani Israel itu berunding dan akhirnya
"Baiklah pemuda, kami akan membeli sapi betina ini." Akhirnya kaum Bani Israel itu jadi membeli sapi betina, dan sapi betina itu akhirnya dibawa dan dihadapkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika sudah berkumpul dari kaum Bani Israel di depan mayat atau jenazah dari saudagar kaya raya tersebut, dan di situ ada Nabi Musa, kemudian kaum Bani Israel itu berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, tolong tunjukkanlah sekarang siapa pelaku pembunuh saudagar kaya raya ini." Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai kaum Bani Israel, ambillah bagian dari sapi betina ini, kemudian pukullah di badan mayat saudagar ini." Kemudian mereka mengikuti perintah dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka mengambil bagian dari kaki dari sapi betina dan memukulkannya di kaki mayat tersebut. Setelah dipukulkan itu, mayat itu berdiri dan hidup kembali, teman-teman. Dan mayat itu berkata, "Sesungguhnya yang telah membunuhku adalah saudara sepupuku sendiri. Saudaraku itu sangat serakah." Orang-orang pun terkejut. Mana bagaimana bisa orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali? Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang-orang itu dari kaum Bani Israel itu sudah mengetahui siapa pelaku pembunuh dari saudagar kaya raya itu, dan mereka pun akhirnya mengucap tasbih, "Subhanallah, Maha Suci Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah." Mereka tidak menyangka bahwa Allah, Tuhan dari Nabi Musa itu adalah memang benar. Akhirnya mereka mengikuti perintah Allah dan menaati perintah dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, demikianlah kisah dari Nabi Musa alaihissalam, penyembelihan sapi betina. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu kita tidak boleh membantah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menaati perintah Allah ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Bu Irma minta maaf